Subhanallah. Akhirnya 30 pendeta Vatikan dan 3.000 umat Kristen Kenya masuk Islam. Inilah alasannya. Ada banyak orang belum tahu terkait berita ini dan apa alasan para pendeta Vatikan yang berjumlah 30 orang itu masuk Islam. Begitu juga dengan 3.000 lebih umat Kristiani Kenya menyatakan masuk Islam. Berita ini juga mengabarkan pada kita semuanya, kalau Islam setiap hari semakin berkembang saat ini. Di belahan bumi Eropa seperti Inggris dan beberapa negara lainnya Islam semakin berkembang. Beberapa orang yang mempelajari tentang Islam dan pada akhirnya memeluk agama Islam, dan di Amerika Serikat sendiri, mulai sejak bom di Menara Kembar orang berbondong-bondong mempelajari Islam. Kebanyakan mereka penasaran apakah memang benar orang Islam itu teroris. Ternyata sama sekali bukan, lantaran Islam tidak mengajarkan hal-hal buruk untuk umatnya. Tidak jarang kita lihat ratusan orang, bahkan ribuan orang masuk Islam sesudah mendalami Islam. Terkait berita tentang 30 pendeta Vatikan dan 3.000 umat Kristiani Kenya masuk Islam tersebut penelusuran dari berbagai sumber, seseorang jurnalis terkenal Arab Saudi, Isham Mudir yang dikenal memiliki jalinan yang begitu kental dengan mendiang dai Islam terkenal pada masanya, Ahmad Didat, seorang kristolog terkemuka menyatakan, statement Paus Vatikan yaitu Benediktus XVI yang melecehkan Islam baru-baru ini dikeluarkan lantaran tidak menerima 30 pendeta besar Vatikan telah menyatakan masuk Islam. Jurnalis Arab Saudi itu menjelaskan, para pendeta itu saat ini tengah disidang serta diinterogasi secara ketat guna diberikan sanksi dan pengusiran dari gereja. Isham Mudir sekarang ini mengepalai sebuah media center yang membidangi manajemen dialog dengan Barat dan pengenalan Islam. Lembaga ini didirikannya pada bulan Desember tahun 2005 pasca masalah pemuatan karikatur pelecehan terhadap Rasulullah oleh sebuah media massa Denmark. Lembaga ini ia beri nama Dar el-Bainah. Seperti diketahui, Paus Vatikan telah menukil beberapa kata pemimpin Imperium Bizantium yang menyebut Rasulullah sebagai orang yang datang ke dunia dengan kejahatan dan bertindak tak manusiawi. Isham juga menyingkap, pasca kasus karikatur Denmark yang melecehkan Rasulullah itu, dirinya sudah meminta pemerintah Denmark untuk mempertemukannya dengan para redaktur surat-surat kabar dan pemimpin media massa di sana guna berdialog seputar karikatur itu, tapi permintaannya itu ditolak mentah-mentah. Walau Paus Vatikan melecehkan Islam, ketika bersamaan 3.000 lebih umat Kristiani di negara Kenya memantapkan hatinya untuk memeluk dan masuk agama Islam. Meskipun banyak terjadi pelecehan terhadap Islam, pada kenyataannya banyak umat Kristiani berbondong-bondong masuk Islam. Para umat Kristiani Kenya tersebut berjumlah 3.000 orang lebih. Masuk Islam di bawah bimbingan para dai jebolan Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah yang dikelola oleh Lembaga Muslim Afrika, seperti yang ditulis kantor berita Islam. Para mualaf itu sebelumnya ikuti training pengajaran agama Islam yang diselenggarakan di daerah timur Kenya, daerah pantai dan daerah tengah dan barat. Ternyata selain umat Kristiani yang masuk Islam, di bumi belahan lain, tepatnya di kota Rafah, sebelah utara Kerajaan Arab Saudi, sekitar 143 orang menyebutkan masuk Islam. Keislaman para mualaf yang terdiri dari berbagai kewarganegaraan itu dimeriahkan dengan sebuah pesta kehormatan untuk mereka. Mereka masuk Islam selama tahun lalu. Di kota Rafah sendiri selama beberapa tahun terakhir lebih 500 orang yang menyatakan keislamannya. Berita gembira juga datang dari Mesir. Salah satu perguruan tinggi Islam tertua yakni Al-Azhar Asy-Syarif setiap harinya menerima puluhan orang yang menyatakan masuk Islam dari berbagai kewarganegaraan.
Mereka telah yakin menjadikan Allah sebagai Rabbnya satu, Tuhan sebenarnya, dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Para pemeluk Islam baru itu menegaskan, di bawah naungan Islam mereka baru menemukan agama yang sesuai dengan tuntutan fitrah yang suci dan akal sehat. Islamlah sesungguhnya agama perdamaian itu, seperti diketahui. Pemimpin Vatikan telah menukil beberapa ucapan pemimpin Imperium Bizantium yang menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak datang ke dunia ini selain sebagai orang jahat dan tak manusiawi. Statement yang disampaikan di hadapan jemaat ini tak ayal menyebabkan ketersinggungan umat Islam di seantero dunia. Mereka menuntut Paus untuk meminta maaf secara terang-terangan sebelumnya mengajak berdialog. Sampai saat ini, masalah ini masih selalu terjadi di mana Sang Paus kembali menunjukkan kesombongannya, tidak ingin meminta maaf, bahkan menuding ada pihak yang telah memelintir ucapannya. Hal ini adalah kesekian kalinya berita tentang pendeta dan tokoh terkenal yang menyatakan diri masuk Islam. Sebagai umat Islam, kita semua senantiasa memperkokoh iman dan ketakwaan, dan selalu menyebarkan ajaran Islam di mana saja kita berada. Setiap umat Islam sudah tahu kalau satu-satunya harapan adalah menjadi golongan yang memperoleh syafaat Allah pada hari akhirat nanti dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin.